Halo, apa kabar Pak Step? Kabar baik, sehat-sehat Pak Iwan. Puji Tuhan, Pak Step terlihat makin segar, makin ngenomi ya Pak. Pak Iwan kelihatannya makin besar ya. Ya ini Pak, makin membesar kemana-mana ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus Stefanus. Ya, kita akan ngobrol santai, kita akan berbincang, membicarakan tentang makna Thanksgiving Day bagi kita semua. Karena tidak lama lagi ya, tanggal 5 Juni hari Minggu kita akan merayakannya. Nah, kita akan langsung saja tanya ke Pak Step. Pak Step, Ya. apa yang mendasari GKI Tegal sehingga merayakan hari pengucapan syukur atau Thanksgiving Day bersamaan dengan hari Pentakosta? Oh iya. Baik. Hari pengucapan syukur yang bahasa Inggrisnya disebut Thanksgiving Day itu sudah diadakan lama di GKI Tegal dan kita memakai dasar dari tradisi Israel. Jadi itu sebenarnya tradisi Israel, bangsa Israel ketika merayakan pengucapan syukur panen gandum. Nah, hari raya tersebut dikenal dengan hari raya 7 minggu sebenarnya. Namanya itu hari raya 7 minggu, diawali dengan perayaan Paskah umat Israel, yaitu pada saat umat Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir. Nah, puncak perayaannya itu pada hari yang ke-50 setelah Paskah. Itu kalau dihitung 7 minggu, nanti pas itu hari ke-50. Nah, dalam bahasa Yunani hari ke-50 itu disebut Pentakosta. Pentakosta, hari mata tertulis, kalau ditulis itu dibacakan itu Pentekoste. Nah, umat pada hari itu dari berbagai daerah itu datang semua, ya, mereka merayakannya dan perayaan itu besar-besaran. Mereka datang itu untuk membawa persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan. Itu yang mendasari. Ya, mereka juga berpesta pada waktu itu dengan sukacita. Dan siapa saja yang diundang dalam pesta itu anak istrinya, hamba-hambanya, janda, anak yatim, orang asing dan sebagainya. Dan hal itu bisa kita baca dalam Ulangan. Mari kita lihat ya dari kitab Ulangan. Ulangan 16 ayat 10 dan 11. Barangkali Pak Iwan bisa membacakannya. Ulangan pasal 16 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 Ya, akan saya bacakan ya. Ulangan 16 ayat 10 dan 11. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Nah, itu ya salah antara lain dasarnya tradisi mereka. Dan di situ tuh mereka membawanya tadi kan persembahan yang dikatakan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, kemudian pada demikian pula hubungannya dengan Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, itu jatuhnya pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi ini kok bisa pas itu. Ya, jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu Paskah.
50 hari kemudian itu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Maka hari Pentakosta itu kita jadikan juga hari pengucapan syukur pada hari Pentakosta itu. Iya. Nah, bisa pas itu persis tuh, itu luar biasa itu. Kita juga dapat menghubungkan ini orang yang ngotak-ngatik dihubungkan dengan perayaan panen gandum Israel. Ya, jadi Pentakosta itu kan persis 50, ini dihubungkan tadi dengan panen raya yang 50. Iya. Yang 7 minggu itu yang Israel tadi, dengan juga panennya orang percaya. Pada hari Pentakosta itu kan Roh Kudus dicurahkan, lalu ada 3.000 orang yang bertobat minta dibaptiskan. Itu boleh dikatakan panen jiwa. Ya, hebat itu luar biasa. 3.000 orang, saya tidak bisa bayangkan caranya baptis bagaimana. Kalau Pak Iwan suruh baptis 3.000 orang, saya kira dari pagi sampai sore tidak rampung gitu. 7 hari Pak. Nah itu dihubungkan begitu sehingga disebut bahwa apa itu ada hubungan, dasarnya ada, tradisinya ada. Jadi gandeng. Iya. Nah, itu. Ada pertanyaan lain lagi? Iya, ini Pak. Saya itu penasaran ya. Jadi apakah tradisinya kita yang Thanksgiving Day di GKI Tegal ini juga sama dengan tradisi Thanksgiving Day di Barat ya? Itu kalau kita lihat itu orang Amerika itu kan merayakan Thanksgiving Day-nya di bulan November, sedangkan orang Kanada itu di bulan akhir Oktober itu. Berarti bisa berbeda atau sama itu Pak kira-kira Pak? Ya kalau bedanya antara yang Amerika sama Kanada saya tidak begitu tahu. Bahkan ada juga nanti yang lainnya lagi, yaitu di Belanda juga ada, lalu di Minahasa juga ada. Belum pernah dengar ya? Belum. Nah itu kalau di Minahasa beda lagi, bulannya September kalau saya tidak salah itu. Jadi beda-beda. Lah yang jelas ini hampir tidak ada sama sekali hubungannya. Nggak ada sama sekali hubungannya. Yeah. Nah asal usul Thanksgiving di Amerika itu katanya, ya saya coba baca cari-cari di Google, dimulai tahun 1621. Wah, jadi tradisi ini sudah lama sekali ya. Nah itu bahkan akhirnya diresmikan. Itu yang pertama tadi ya, 1621 diresmikan jadi hari libur nasional Amerika. Itu pada tahun 1863. Dan yang antiknya itu tiap harinya mesti Kamis. Jatuhnya pasti Kamis pada minggu yang keempat bulan November. Nah ini yang Amerika. Kalau kayak Kanada saya tidak begitu tahu ya. Dan latar belakangnya sangat berbeda. Tidak ada hubungan dengan tradisi Israel. Nah, latar belakangnya itu hari berterima kasih kepada penduduk asli Amerika. Yaitu orang Indian, seperti kita ketahui bahwa penduduk Amerika itu kan sebenarnya pindahan dari Eropa. Pindah ke Amerika. Dan mereka itu rupanya mengalami kesulitan bercocok tanam model di sana. Mungkin tanahnya atau apa saya tidak begitu tahu. Minta tolong penduduk asli. Nah sehingga bisa bercocok tanam itu berhasil. Nah karena berhasil maka mereka itu mengadakan pesta terima kasih, mengundang orang-orang Indian itu. Nah, dan biasanya itu yang paling istimewa. Pada saat pesta itu diwajibkan ada ayam kalkun sebagai menu. Wah, ya ayam yang gede itu Pak ya. Wah, ya mantep. Enak sekali. Nah, ini sebagai ungkapan terima kasih kepada warga asli, penduduk asli sana. Nah, lalu tidak sampai berhenti situ, berkembang. Thanksgiving sekarang masih seperti itu apa tidak, penduduk asli masih ada di pesta. Saya kira sudah menjadi pesta semua rakyat waktu itu. Ya
Thanksgiving Day bahkan dikatakan itu satu pesta pengucapan terima kasih kepada apa saja, kepada orang tua, kepada masyarakat yang dengan memberi pemberian sosial, ya juga tentunya kalau yang kepada Tuhan ya boleh saja diistilahkan tuh kepada siapa saja, apa saja. Yang jelas sekarang ini sudah menjadi tradisi mudik, kayak kalau kita lebaran. Iya. Berarti berbondong-bondong orang pada pulang ke rumah, bagaimana bisa kumpul dengan keluarga, makan bersama, senang sekali gitu loh. Tapi juga sekarang dimanfaatkan zaman sekarang menjadi hari anjang meningkatkan ekonomi, belanja. Wah, luar biasa itu. Jadi hari belanja juga mungkin banyak diskon, banyak ini dan sebagainya. Bahkan diadakan arak-arakan yang ramai sekali, parade. Istilahnya kalau ke sana itu parade. Ya, jadi ya berbagai atraksi ditampilkan di jalan. Begitu. Nah, di Minahasa tadi yang saya katakan, itu juga ada Thanksgiving Day, itu hampir sama sesudah panen. Tradisi ini dulu panen cengkeh, panen ini. Nah, sekarang ya sudah tidak bawa cengkehnya ke gedung gereja atau ke tempat yang dirayakan di sana, tapi ya mungkin sudah lebih banyak bentuk uang karena dulu mungkin bertani semua, sekarang kan tidak ya, jadi tidak tahu sekarang saya bagaimana, tapi itu luar biasa ditentukan bersama, pemerintahnya yang menentukan bahkan itu ya. Seperti contoh tahun 2021 itu katanya tanggal 26 September. Jadi ini tidak pakai minggu keempat atau apa, saya tidak tahu tuh harinya apa, 26 September. Pesta pasti, dan tahu pestanya orang Manado. Gede-gedean ya Pak ya. Minum-minum ini itu, wah sudah pasti ini. Terus sosial, pasti melakukan kegiatan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Tapi juga kepada Tuhan, itu pasti. Nah kira-kira begitu gitu, Thanksgiving Day. Barat Amerika juga di kita ada, yaitu di Minahasa. Iya, ternyata memang berbeda Pak ya, Thanksgiving Day yang di Barat di Minahasa dasarnya beda. Dan juga kita pun ternyata juga berbeda. Nah, ini pertanyaan yang lebih spesifiknya nih Pak. Lalu bagaimana kita sebagai umat GKI Tegal ya khususnya ya memaknai Thanksgiving Day itu sendiri? Iya. GKI Tegal memaknai Thanksgiving Day itu sendiri. Oh iya. Saya kira kalau dasarnya sudah jelas ya tadi. Dasarnya GKI Tegal itu beda sama Thanksgiving Day Amerika. Yang di Barat ya. Saya kira juga agak beda dengan yang Manado tadi, yang Minahasa. GKI Tegal ini tradisinya sudah pasti. Saya tahu persis itu dari hari pengucapan syukur bangsa Israel yang tadi, yang awal saya terangkan ya, yang bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Maka lebih menekankan pada rasa syukur bahwa Tuhan itu sudah memelihara kita dalam 1 tahun. Maka ini hari pengucapan syukur setahun 1 kali ya. Dan bahwa setahun sekali itu kita menerima apa? Rezeki dari Tuhan, menerima kesehatan dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan yang sudah kita terima, itu dasarnya. Dan tradisi yang diadakan di Tegal itu dimulai dari itu. Isinya, maknanya, pengucapan syukur terhadap berkat-berkat Tuhan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Oh ya, jadi memang kita berangkatnya dari tradisi bangsa Israel, lalu kita hubungkan dengan pencurahan Roh Kudus, yaitu panennya tidak hanya panen gandum, tapi juga panen orang percaya, begitu. Nah itu menjadi apa yang kemudian kita hayati dan kita maknai ya Pak ya. Ya, pengucapan syukur terhadap apa? Yaitu terhadap karunia Tuhan, berkat Tuhan, rezeki, kesehatan, ini sukacita yang Tuhan berikan selama 1 tahun. Nah itu penekanannya, ini 1 tahun 1 kali. Selama satu tahun itu Pak, jadi selama setahun itu ya. Jadi ini mungkin juga menjadi pertanyaan besar kita ya. Ketika menjelang hari
pengucapan syukur atau Thanksgiving Day, kita itu diberikan amplop khusus. Ini mungkin belum diterima juga ya sama Bapak Ibu ya, karena akan segera menyongsong begitu. Betul itu. Nah, amplopnya sekarang bagus, kalau zaman dulu jelek. Apakah tujuannya seperti itu ya Pak ya? Apakah kita diberikan amplop khusus itu agar juga bisa memberikan persembahan khusus juga? Nah, kalau iya, itu istilah dari persembahan itu apa Pak? Apakah hari pengucapan syukur atau ucapan syukur tahunan atau? Oh ya. Dan itu nanti saya terangkan dulu. Tradisinya Tegal ini supaya semua anggota GKI Tegal tahu ya. Betul, Pak. Sebab banyak yang baru. Iya. Ya saya datang ke GKI Tegal kan tahun 1973. Waduh, iya, Pak. Jadi sudah hampir 50 tahun. Ya. Nah, nampaknya pada waktu itu sudah ada. Oh, sudah ada. Bahkan saya kan asalnya dari Semarang. Di Semarang sudah sering diadakan di GKI Karangsaru Semarang. Itu sudah diadakan. Jadi di sini itu dulu cabangnya Semarang, GKI Karangsaru Semarang. Pendeta konsulennya bahkan juga dari Semarang. Nah, saya kira rasanya pada waktu datang sudah diadakan. Nah, tapi bentuknya pada waktu itu persembahan yang dibawa itu berupa barang, benda, bukan duit amplop tadi, bukan. Benda-benda. Ya benda yang Mbak, contohnya apa? Buah, lah panen sih ya. Oh iya. Pisang, mangga. Nah, kalau toko gimana? Ndak jualan buah, ya kipas angin. Sembako gitu Pak? Ada ya yang sembako ya sembako. Ada yang bikin sendiri roti bolu, orang bilang ya, roti tart itu dipersembahkan. Lalu ada yang masakan, lalu sekarang barangkali tumpengan ya gitu. Ada yang hebat sekali, bikin lukisan. Oh iya? Iya, diserahkan. Bawa lukisannya sendiri. Bukan beli lukisan, bawa lukisannya sendiri, diserahkan. Dan semua itu dulu ditaruh di meja di situ di gedung gereja. Ada meja, semua yang dipersembahkan ditaruh di situ. Wah, ramai sekali. Lalu setelah itu dilelang. Nah, kalau repot sama majelis seperti itu buat apa? Bagaimana? Dilelang. Yang penting uangnya akhirnya dipersembahkan untuk gereja. Nah, kemudian beberapa kali ngadakan, yang saya ikuti ya saya agak lupa terus. Mulai terus berpikir, wah kok ribet sekali ya. Sudah bawa dilelang dibeli sendiri lagi. Ada yang tuh lelangnya menang ya dia yang beli dia sendiri yang ngasih padahal dia itu. Kan jadi rakar-karuan tapi dapatnya banyak loh ya. Wah bersaing rame itu. Persaingan satu sama lain itu. Nah terus ada ide mbok sudah tahu uang saja daripada repot. Lah itu maka keluar amplop tadi itu amplop khusus tadi ya, supaya praktis. Uang bahkan ada yang ngasih cek ya, dalam perkembangannya akan lebih dahulu uang nanti terlalu tebal ya cek nggak ditipis tapi isinya kandel gitu lah. Hari pengucapan syukur itu dari hasilnya dari hasil hari pengucapan syukur itu semua diserahkan untuk pekerjaan Tuhan untuk mendukung program kerja majelis jemaat. Nah gitu, itu aslinya kenapa kok ada amplop tadi, amplop Thanksgiving Day tadi itu. Iya, jadi semua persembahan yang kita terima itu nanti akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di GKI Tegal, begitu ya Pak? Nah, tapi Pak, ini mungkin yang juga menjadi pertanyaan saya pribadi ya, kalau Pak Step sudah ada di GKI Tegal sejak tahun 75 ya, 73 ya. Saya baru Pak, saya baru 2018 baru nyampe di sini. Nah, saya mungkin mewakili umat GKI Tegal yang masih bingung juga. Jadi ketika kita memberikan persembahan ya dalam rangka Thanksgiving Day itu, apa yang membedakan dengan persembahan-persembahan yang biasa kita berikan? Oh iya. Nah ini kan tentu kenapa ada kekhususan. Nah begitu apa Pak yang membedakan Pak?
Saya tanya dulu ya. Di Jogja ada enggak? Atau GKI apa dulu? Saya GKI Gejayan. Nah, Gejayan itu termasuk GKI yang baru. Ada enggak di sana? Saya lupa Pak. Jadi kalau waktu saya di sana itu masih dalam bentuk memberikan buah-buahan itu loh Pak. Oh. Kalau persembahannya terus buat apa? Itu hanya simbolis budaya. Jadi biasanya kalau mereka menjelang itu budaya. Nanti di arak-arak gitu. Iya. Untuk khususnya seperti ini saya waktu itu saya belum paham sekali. Ya ternyata ada gereja yang tidak semuanya merayakan sama. Ya. Iya. Modelnya nggak sama. Ya. Oke lah. Tapi kalau ada atau entah simbolis entah apa ya itu bagus. Sekarang saya coba mau menerangkan perbedaan dengan persembahan yang lain. Nah, kita di GKI Tegal itu tuh ada kolektor tiap minggu. Ya. Kita bahkan kalau GKI Tegal itu agak istimewa menurut saya dibandingkan gereja lain. Kalau gereja lain, apalagi GPIB dan sebagainya, pokoknya ketemu ono kolektor. Tapi kalau GKI Tegal tidak, coba ada waktu Kamis Putih. Oh iya. Tidak ada ya. Yang rodok itu tidak ada. Jadi ada beberapa kebaktian tapi kok tidak memberi persembahan. Itu memang rodok lain dibandingin yang lainnya. Tapi 17 Agustus walaupun orangnya sedikit ada persembahan. Kolektor ya, itu model satu. Ada juga persembahan bulanan. Nah tiap bulan itu saya mengucap syukur ya. Ada juga yang tidak suka dengan istilah persembahan bulanan perpuluhan. Ya sudah silakan dimasuki dalam persembahan bulanan ya boleh kan begitu toh. Atau disediakan amplop khusus bahkan. Saya tidak salah ada atau ditulis ini perpuluhan sehingga di warta jemaat itu kadang-kadang saya baca ada perpuluhan. Ya silakan yang mau senangnya perpuluhan. Tapi bukan untuk pendeta loh itu kan. Kan kita GKI Pak. Dapat kaya kamu kan. Ya itu bagi yang suka memberinya perpuluhan. Ada lagi sampul dana darurat. Dana darurat saya ada sendiri banyak sekali itu kalau. Nah untuk apa sampul dana darurat? Ya untuk kondisi keadaan darurat pastinya ya. Iya untuk saudara-saudara yang kena musibah ya, tiba-tiba dan kena sakit dia perlu bantuan. Tapi tidak cuma itu Bu, bencana alam. Oh iya betul. Itu kan ngumpulkan dulu terlalu lama, diambilkan dari uang itu dulu. Seperti kemarin Satgas Covid juga ngambil dana darurat betul. Itu memang itu ya kondisi darurat. Jadi bisa segera dikeluarkan itu. 5 juta misalnya kirim dulu ya. Ada lagi persembahan lain yang pada hari sebentar. Persembahan lainnya yaitu ada nanti Natal dan sebagainya ya. Tapi khusus persembahan syukur hari pengucapan syukur itu persembahan. Nah ini silakan kalau mau catat ya. Yang mengajak kita melihat secara global pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bukan tiap bulan, bukan harian, bukan mingguan, tapi pemeliharaan Tuhan secara global kita lihat atas kehidupan kita dalam setahun. Jadi sukacita yang 1 tahun yang dipersembahkan memberi persembahan syukur pada hari itu, atau juga barangkali kita itu dalam memberi persembahan kita itu merasa ada kekurangan, yang persembahan yang sudah diberi entah waktu itu pergi atau apa-apa. Nah ini melengkapi kekurangan kita dalam bersyukur kepada Tuhan, dan hasilnya semua dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan juga ya, hasilnya ya. Saya bisa menerangkan persis mengenai beda persembahan ini dengan Natal. Kalau Natal kan sama-sama persembahannya. Oh iya. Tapi kalau kan semua pakai amplop sama. Tapi kalau Thanksgiving Day itu betul-betul untuk ucap syukur pada Tuhan. Nah memang secara dalam praktek
Thanksgiving Day itu kan kegiatan itu ada pada dimulai dengan masa Paskah dan Pentakosta. Nah, itu kan membutuhkan dana. Nanti dan itu dibayar program ini oleh uang Thanksgiving Day. Itu administratifnya. Iya. Administratifnya, tapi sebenarnya Thanksgiving Day semua dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu bedanya dengan Natal. Kalau Natal itu kita mau pesta, mau merayakan Natal, dicarikan dilaporkan dulu anggarannya berapa untuk perayaannya, lalu ada lagi untuk pelkasnya ya, sosialnya. Semuanya dilaporkan. Kita butuh dananya kali ini sekian, Natal kita carikan duit. Itu kan lain. Iya. Carinya duit dari anggota. Nah, besar kecilnya tergantung tentunya, harusnya loh ya anggaran itu. Kalau ini enggak, berapapun tidak ada anggaran, tapi memang semua dibayar dari uang Thanksgiving Day itu sebagian kecil harusnya. Maka diharapkan Thanksgiving Day itu dapat persembahan yang paling besar, karena ini sudah topnya. Begitu ya. Nah, ada lagi yang memang program yang kegiatan begini yang dibayar semua oleh uang anggaran. Apa itu? Apa? Bulan keluarga. Oh iya, bulan keluarga. Enggak diminta itu? Enggak. Persembahan. Lah iya, kan bulan keluarga semua. Atau perlu dibikin Pak sekarang, Pak? Wah, apa jalur duit. Nanti bilang apa amplop. Kalau ini bukan, ini memang murni bagaimana supaya orang bisa mempersembahkan syukur. Ya kecer ya itu, ini 1 tahun wah ada berkat rezeki besar, kasih persembahan syukur, begitu loh. Ya. Iya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, saya simpulkan dulu. Oh, aduh, ya nanti kalau sudah siap ini. Oleh karena itu persembahan syukur ini perlu kita adakan terus menerus ya, karena ini memberi kesempatan pada kita untuk mensyukuri rezeki, berkat, sukacita yang telah Tuhan limpahkan kepada kita dalam 1 tahun. Ya. Terus melengkapi kekurangan kita dalam bersyukur kepada Tuhan. Trimone berkat segini kok saya cuma beri sekian misalnya gitu ya. Wah, merasa bersyukur sekali tahun ini punya cucu baru ya, wah gitu. Nah ini melengkapi yang itu sih, mengucap syukur ya juga. Jadi gini, bersyukur pada Tuhan itu karena tidak ada batasnya. Tidak bisa aku selalu kasih perpuluhan 10%. Ada orang yang gitu, saklek kayak pajak kowe ya 10% saya sudah kasih ya sudah cukup, padahal dia berlimpah-limpah berkatnya Tuhan ya. Tidak pernah cukup memberi 10%. Sebenarnya yang harus dipersembahkan pada Tuhan berapa? Total semuanya tuh Pak. Tidak ada batas. Iya. Bahkan diri kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan coba dibaca dari Roma 11 ayat 36 ya. Segala sesuatu adalah Roma 11 ayat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan Dia, oleh Dia, dan Dia, kepada Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Iya, luar biasa. Nah, sudah disimpulkan oleh pastor ya, saya nggak usah nyimpulkan lagi Bapak Ibu ya. Tentu kesimpulan dari umat. Iya, tentu saya tidak mau menyimpulkan karena sudah sangat jelas sekali. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit atau menekankan sedikit nama persembahannya, berarti persembahan syukur Thanksgiving Day atau hari pengucapan syukur. Persembahan hari pengucapan syukur ya, nggak usah pakai tahunan dan lain-lain gitu ya, nggak usah ya Pak ya. Enggak, hari itu kan persembahan Thanksgiving Day. Itu hari pengucapan syukur. Tambahin persembahan hari pengucapan syukur. Nah,
Kemudian diberikan selama setahun ya penuh. Jadi persembahan ini adalah satu kali kok penuh. Ya, itu kan kalau salah kan begini kan loh. Diberikan 1 tahun sekali, itu adalah bentuk dari tadi ya penggenapan yang pengucapan syukur yang kita tadi kurang-kurang ya, misalnya tadi sudah kurang-kurang diterima, tapi sudah diterima juga dong, ngucapin kurang dong. Ya semua. Ya, harapan saya juga Bapak Ibu dan juga saudara sekalian sudah paham ya, mengerti jelas apa itu Thanksgiving Day, karena saya sendiri sekarang juga ya banyak sekali mendapatkan informasi. Saya juga mengetahui ternyata Thanksgiving Day ini sudah ada sebelum tahun 73, ternyata sebelum Pak Step ada, sudah ada. Jadi kita tidak lagi perlu menanyakan kok harus ada, kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Step. Harapan saya kita semua kemudian paham dan juga memberikan persembahan itu di tanggal 5 Juni yang akan datang. Dengan sukacita. Ingat ya, dengan rela dan sukacita, bukan dengan keterpaksaan atau namanya Pak Iwan besar ini atau dicari-cari nama-namanya begitu ya. Kalau tidak mau ngasih ya tidak apa-apa. Tuhan tidak apa-apa. Iya, karena rela hati itu tidak ada paksaan, yang penting kita memberikan yang tulus ya. Ojo utang. Oh iya. Iya, baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya pembicaraan kita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pendeta Stefanus ya. Sehat-sehat selalu Pak, dan kita akan ketemu lagi mungkin di video podcast yang berikutnya ya. Semoga ini podcast ini nggak cuma 1 kali, tetapi kita akan bertemu kemudian di video-video yang lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan ya Pak. Iya, mari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.